teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua yang mendengarkan. Selamat datang kembali di podcast Suara Polim. Di episode kali ini, bersama aku Fadia, kita bakal ngobrolin dan membahas seputar pelatihan jurnalistik loh. Di episode kali ini juga, aku nggak sendirian aja nih. Kita kedatangan dua narasumber yang gak kalah kece dari narasumber sebelumnya. Daripada berlama-lama, langsung aja kita sambut Mbak Vidya selaku Pimpinan Umum Polimer 2020 dan Mbak Hermina selaku Ketua Pelaksana Pelatihan Jurnalistik 2021. Halo Mbak Vidya, halo Mbak Hermina. Halo. Halo. Apa kabar nih Mbak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu lagi sibuk apa nih Mbak? Mungkin Mbak Vidya dulu nih. Sibuk apa ya? Mungkin kuliah TR1 insya Allah. Terus ya gini-gini aja. Oke, semoga lancar-lancar ya Mbak ya. Nah, kalau Mbak Hermina sendiri nih lagi sibuk apa Mbak? Sama sih, lagi sibuk nugas-nugas aja nih. Iya ya, tugasnya pasti banyak ya Mbak ya. Semoga lancar-lancar semua deh ya. Amin. Oke, nah mungkin teman-teman yang lagi dengerin podcast ini udah nggak sabar nih Mbak pengen dengerin obrolan kita nih. Jadi aku pengen ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Vidya dan Mbak Hermina mengenai pelatihan jurnalistik. Seperti yang kita tahu, pelatihan jurnalistik ini sendiri kan udah jadi proker dari Polimer ya. Jadi teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, termasuk aku juga, jadi pengen lebih tahu dalam mengenai pelatihan jurnalistik Mbak. Mungkin tanpa berlama-lama kali ya, aku pengen langsung nanya ke Mbak Vidya dulu nih Mbak. Sebenarnya pelatihan jurnalistik itu tuh apa sih Mbak? Dan tujuan dari adanya pelatihan ini tuh apa gitu Mbak? Oke, jadi mungkin tadi yang udah dijelasin, pelatihan jurnalistik ini adalah program kerja, salah satu program kerja utama dari LPM Polimer dari tahun ke tahun, dan tiap tahunnya tuh pasti membawakan sebuah acara materi dan membawakan pematerinya juga yang luar biasa gitu. Jadi kurang lebih acara ini itu untuk mengenal dan mendalami lebih dalam mengenai jurnalistik. Jadi kita bisa dapat banyak pengetahuan, insight baru, terus cerita pengalaman dari pemateri gitu, yang mungkin aja bakal bikin kita kayak nggak cara sadar tuh langsung bilang, oh ternyata kayak gini gitu. Kayak misalkan, oh ternyata kayak gini cara nulis berita yang benar, oh ternyata kayak gini cara wawancara narasumber dan lain sebagainya. Jadi menurutku acara ini tuh acara yang pas banget buat teman-teman yang suka dunia jurnalistik dan tertarik di bidang kepenulisan terutama gitu sih. Oke, nah dari kita kan udah tahu ya tadi ya Mbak Vidya udah menjelaskan nih pelatihan jurnalistik itu apa sih gitu kan. Nah kalau boleh tahu nih Mbak, untuk pelatihan jurnalistik di tahun lalu itu tuh mengangkat tema apa tuh Mbak? Oke, jadi tema dari pelatihan jurnalistik tahun lalu itu membahas mengenai pentingnya pers mahasiswa dalam pergerakan mahasiswa gitu. Jadi kurang lebih membahas mengenai pentingnya LPM buat mahasiswa sendiri, buat kampus dan buat masyarakat. Karena kan media-media tuh banyak ya macamnya, dari sudut pandang itu juga banyak. Nah, LPM ini membawa sudut pandang dari mahasiswa gitu. Jadi kayak kita membawakan sebuah informasi dari sudut pandang mahasiswa yang tentunya bakal kayak apa ya, lebih menarik lagi gitu, karena kan mahasiswa tuh terkenal dengan apa ya, bilangan bisa disebut kayak agent of change dan lain sebagainya, yang dibilangnya tuh kayak masih dalam masa kritis-kritisnya gitu. Jadi kami tahun lalu mengangkat tema itu buat lebih apa ya, mencerahkan gitu, mungkin mencerahkan buat mahasiswa yang belum kenal LPM atau juga mengenalkan fungsi-fungsi dari LPM. Apalagi juga tahun lalu tuh ada pematerinya tuh dosen yang juga seorang praktisi, yang tentu aja bakal yang udah membawakan materi yang kayak memberikan pengetahuan-pengetahuannya beliau di dunia jurnalistik. Juga pemateri yang lainnya yaitu pemimpin umum LPM Manunggal 2018 yang juga 19 kalau nggak salah. Jadi yang juga
kayak memberikan pengalamannya dia gitu sebagai seorang pers mahasiswa dan membawakan cerita-cerita kayak mungkin pas dia aksi atau pas wawancara rektor, dan itu menurutku menarik banget sih pelatihan jurnalistik tahun lalu. Oke, nah dari cerita Mbak Vida ini ya, aku jadi ini sih, jadi kayak wah gitu, ternyata pelatihan jurnalistik tuh keren banget gitu ya, manfaatnya banyak banget gitu. Nah, selanjutnya nih, aku pengen tanya nih ke Mbak Hermina nih. Nah, kan tadi kan Mbak Vida udah jelasin ya mengenai pelatihan jurnalistik di tahun lalu gitu. Kalau di tahun ini tuh ambil tema apa sih Mbak? Terus gimana gitu untuk pelatihan jurnalistik yang tahun ini? Oke, jadi tema pelajar tahun ini itu distingsi menulis cerita dan menulis berita. Nah, mungkin selama ini yang kebanyakan kita tahu ya, perbedaan antara cerita dan berita itu fiksi dan faktanya aja kayak gitu. Nah, dengan diangkatnya tema ini, diharapkan gitu kita bisa lebih paham lagi tentang perbedaan antara menulis cerita dengan menulis berita. Bisa dari segi tata bahasa, pengambilan ide, maupun penyuntingannya. Nah, dalam satu acara kita bisa dapat dua ilmu sekaligus nih, gitu. Oh, mantap banget dong, keren banget nih. Oke, mungkin aku ke pertanyaan yang selanjutnya nih untuk Mbak Pia nih. Kalau untuk keseruan apa gitu Mbak yang ada di pelatihan jurnalistik tahun lalu gitu Mbak? Oke, mungkin tadi udah sedikit aku jelasin ya mengenai pelatihan jurnalistik tahun lalu. Yang menurutku seru banget itu materi dari kedua narasumber gitu kan. Tadi aku udah bilang kalau dari pemateri satu yang seorang dosen dan juga praktisi, dia dia kan udah bergerak di bidang profesional gitu kan, udah paham gitu bagaimana dunia jurnalistik dalam kesehariannya dia gitu, bahkan dia setiap harinya bergelut di dunia jurnalistik gitu kan. Nah, beliau juga kemarin tuh ngasih kayak pengalaman-pengalamannya dia, terus juga ada banget diskusi yang seru banget, juga ada diskusi mengenai media yang ada di Indonesia gitu. Kayak kemarin tuh sempat ada yang membahas gimana sih media di Indonesia itu, apakah sudah menerapkan uh, fungsi-fungsi jurnalistiknya dengan baik dan dengan baik dan benar atau enggak gitu. Dan itu menurutku sebuah diskusi yang menarik juga, dari yang malah itu pertanyaan dari peserta gitu yang bisa membuat kita kayak oh iya ya ternyata kayak gini gitu. Terus juga ada pengalamannya dari Mas Alfio juga sebagai pemimpin umum Manunggal, cerita dia dipanggil rektorat, terus berita-berita yang pernah sensasional di masanya, dan itu menurutku juga kayak jadi pengalaman baru gitu, ikut jadi rasakan gitu pengalaman-pengalaman kayak gitu, dan bisa bikin aku juga kayak lebih tertantang dan juga ingin gitu melakukan yang lebih baik buat APM kayak gitu sih. Waduh, seru banget ya Mbak ya. Aduh, berarti udah ada bayangan nih untuk pelatihan jurnalistik nanti pasti juga sama serunya nih. Oke, aku mau nanya nih buat Mbak Hermina nih. Tadi kan Mbak Vidya udah ini ya memaparkan gitu betapa serunya pelatihan jurnalistik tahun lalu kan ya. Nah, apa sih yang bikin beda pelatihan jurnalistik tahun lalu dan pelatihan jurnalistik di tahun ini? Untuk keseluruhan acara sih hampir sama ya. Seperti tahun lalu juga tetap membahas tentang jurnalistik. Tapi tahun ini kami ingin membawa inovasi baru gitu dengan ditambahnya materi menulis cerita di sini. Kami tuh ingin memberikan edukasi juga buat teman-teman semua tentang menulis dalam sudut pandang lain. Dalam hal ini menulis cerita ya teman-teman. Jadi perbedaan dari tahun lalu mungkin dari temanya ya, di mana tahun ini kita mengangkat dua sudut pandang dalam menulis gitu. Wah, mantap banget nih. Jadi memang pelatihan jurnalistik tahun ini
pasti sama serunya seperti tahun lalu ya. Apalagi kita mengangkat tema yang sedikit beda gitu. Kita mengangkat mengenai gimana cara menulis yang baik dan benar, menulis cerita gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman yang mau nih, pengen nih nulis cerita, memulai menulis cerita, dah jangan lupa nih untuk ikutan pelatihan jurnalistik ini nih, karena pasti dapat ilmu-ilmunya. Oke, nah aku selanjutnya mau tanya lagi nih ke Mbak Vidya nih. Apa sih Mbak yang bisa kita dapatkan dengan mengikuti pelatihan jurnalistik ini Mbak? Oke, mungkin apa yang kita dapatkan yang jelas informasi, pengetahuan itu menurutku berguna banget sih karena kayak ibaratnya kuliah kita harus perlu kan dapat materi dulu sebelum praktek, jadi biar prakteknya tuh nggak nol-nol banget gitu. Jadi kita perlu gitu dapat teorinya, informasi penjelasannya kayak gimana secara lengkap, juga diselingi dengan uh, cerita pengalaman dari pemateri tersebut gitu. Jadi pas kita praktek nih, misalkan ya gabung di APM atau mungkin nanti teman-teman pengennya nih kerja di dunia media nanti, itu bisa jadi bekal kita buat menjalankan apa yang kita inginkan di dunia jurnalistik, kurang lebih kayak gitu. Wah ya bener banget nih, banyak ya yang kita dapatkan dari mengikuti pelatihan jurnalistik ini. Oke, aku sekarang mau nanya nih ke Mbak Hermina nih Mbak. Kalau menurut Mbak Hermina sendiri, sebagai ketua pelaksana pelatihan jurnalistik tahun ini ya Mbak ya, apa yang bisa kita dapatkan dengan mengikuti pelatihan jurnalistik ini Mbak? Aku setuju sih sama yang udah Mbak Vidya sampaikan tadi. Kita tuh bisa dapat banyak banget manfaat dari ikut pelajur ini, seperti dapat informasi, pengetahuan, dan tahu sharing pengalaman juga. Mungkin salah satunya tuh kan ada materi dalam berita itu kode etik jurnalistik gitu ya. Nah, dari kode etik itu kita bisa tahu nih apa aja syarat mempublikasikan sebuah berita yang benar, di mana berita itu harus akurat, berimbang, menghormati hak privasi, dan lain-lain. Dari sini juga kita bisa belajar cara menyampaikan pendapat yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, selain itu, karena tahun ini ada materi tentang menulis cerita, nah dari sini kalau ada teman-teman yang berminat di bidang ini, bisa banget nih belajar dari ahlinya, gimana cara menulis yang benar, membuat suatu karya yang menarik, tips dan trik, dan masih banyak hal yang bermanfaat lainnya. Jadi asik sih dan pastinya sangat bermanfaat ilmu-ilmunya. Oke, mantap banget nih Mbak. Memang nggak rugi deh ya pokoknya kalau kita ikut pelatihan jurnalistik ini gitu. Oke, mungkin aku ke pertanyaan yang terakhir buat Mbak Vidya dan Mbak Hermina nih. Tapi ke Mbak Vidya dulu ya. Mungkin dari Mbak Vidya nih, harapan apa gitu Mbak untuk pelatihan jurnalistik di tahun ini? Oke, dari aku sendiri harapannya seperti yang tadi udah dijelasin Hermina dan juga aku kepo-kepo ini informasi mengenai pelatihan jurnalistik tahun ini. Semoga pelatihan jurnalistik tahun ini itu bisa meningkatkan motivasi dan pengetahuan tentang penulisannya, apalagi ada 2 materi kan, menulis berita dan menulis cerita. Jadi harapannya nih buat teman-teman yang tertarik di bidang jurnalistik itu bisa mendalami lebih lanjut mengenai dunia jurnalistik, dan teman-teman yang ingin menulis cerita-cerita semacam cerita fiksi itu bisa juga dapat pengetahuan lebih lanjut tentang itu, terutama buat warga kimia ya, biar karya warganya tuh makin rame gitu. Nah, juga aku harapannya semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar dan membawa kebermanfaatan untuk semua pesertanya. Udah sih itu aja. Semangat juga buat panitianya. Oke, makasih banyak Mbak Vidya. Amin, amin. Semoga untuk pelatihan jurnalistik tahun ini lancar dan sukses gitu kan. Oke, ini juga aku mau pertanyaan terakhir untuk Mbak Hermina nih Mbak. Mungkin bisa nih Mbak Hermina spoiler dikit aja nih. Kira-kira pelatihan jurnalistik nanti bakal ngapain aja sih Mbak? Boleh sekalian promosi kok Mbak. Oke, oke. Spoiler apa ya? Oke, mungkin aku mau spoiler tentang pembicaranya aja ya.
Kalau teman-teman udah lihat posternya, pasti tahu nih siapa aja yang bakal jadi pembicara di Pelajur tahun ini. Kalau teman-teman suka baca novel, Wattpad, maupun suka nonton film, pasti udah nggak asing sama pembicara pertama kita ini. Beliau adalah Kaulan Fadi. Jadi Kaulan Fadi adalah seorang penulis novel bestseller yang pernah menjadi pemenang beberapa penghargaan menulis, seperti pemenang Wettis pada tahun 2016 dengan karya yang berjudul I Love You, dan juga pernah loh jadi penulis terpopuler Wattpad 2017 dalam Wattpad Lit Award 2017. Nah, keren banget nggak sih? Pembicara kedua kita juga nggak kalah keren loh teman-teman. Beliau adalah Mas Alfiansyah. Mas Alfiansyah adalah mahasiswa Prodi Sastra Indonesia Undip angkatan 2017 yang merupakan pemimpin redaksi LPM Manunggal Undip tahun 2020. Mas Alfian juga editor di Info Semarang Raya dan juga pernah magang sebagai staf marketing komunikasi di Suara Merdeka Group. Gak cuma itu loh teman-teman, Mas Alfian juga pernah jadi salah satu pembicara dalam webinar nasional Library Festival yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Perpustakaan Undip pada tahun 2020. Nah, dari spoiler yang udah aku kasih barusan, udah kebayang gak sih gimana serunya Pelajur tahun ini? Aku rekomendasi banget sih buat teman-teman ikutan Pelajur tahun ini, karena pembicaranya keren banget kan, acaranya juga pasti seru, dan paling penting banyak banget ilmu yang dapat kita ambil dari Pelajur ini. Oh ya, ada kejutan lain loh yang menunggu teman-teman. Apa ya? Makanya kalian ikutan yuk jadi bagian dari pelatihan jurnalistik tahun ini. Sekalian promosi. Waduh, apa tuh kejutannya? Pengen tahu deh. Nah, buat teman-teman nih yang pengen dapat pengetahuan baru, terus pengen terjun lebih dalam mengenai jurnalistik, bisa banget teman-teman semua ikut pelatihan jurnalistik yang diadakan oleh Polimer gitu. Nah, karena udah selesai nih aku nanya-nanyanya nih ya Mbak, mungkin bisa aku tarik kesimpulan dulu ya Mbak. Jadi pelatihan jurnalistik ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua yang pengen mempelajari lebih dalam mengenai bidang jurnalistik gitu kan. Karena dari pelatihan ini kita itu bisa dapat pengetahuan baru, insight baru, terus kita juga dapat cerita dari pengalaman dari pematerinya langsung gitu kan. Jadi akhirnya kita tuh paham gitu mengenai dunia jurnalistik ini. Dan oh iya, untuk pelatihan jurnalistik tahun ini juga sebentar lagi ya Mbak ya diadakannya nih. Jadi buat teman-teman ya kan, oke. Jadi buat teman-teman yang pengen ikutan pelatihan jurnalistik ini bisa banget daftar, cek IG Polymerization Undip ya. Acaranya berlangsung di tanggal 18 September 2021. Jadi teman-teman yang mendengarkan podcast Suara Polim episode kali ini, jangan lupa untuk daftar pelatihan jurnalistiknya ya. Oke, wah bahasan kita di podcast Suara Polim kali ini menarik banget ya Mbak. Kita jadi lebih tahu nih, lebih dalam mengenai pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan oleh LPM Polimer itu sendiri gitu. Kita juga jadi tahu nih betapa serunya pelatihan jurnalistik ini gitu kan. Nah, mungkin obrolan kita nih Mbak, aku cukupkan sampai di sini dulu ya Mbak. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Vidya dan Mbak Hermina yang sudah menyempatkan waktunya untuk nemenin aku ngobrol-ngobrol nih di podcast Suara Polim episode ini gitu kan. Semoga nanti kita ada kesempatan lagi untuk ngobrol-ngobrol banyak hal lain. Sekian dari aku, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mendengarkan podcast episode ini.